Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara Indonesia tercinta. Kita berjumpa kembali, pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Kali ini kita akan membahas tentang seputar murai batu kembali, perawatan murai batu, cara merawat murai batu itu seperti apa. Nah, kita akan bahas kembali ya. Untuk teman-teman yang bertanya tentang updatean murai batu 1000 cc yang baru kita beli kemarin malam, itu sekarang lagi kita full kerodong saja, nol ekstra puding. Pokoknya burung itu tanpa rawatan apapun. Tidak diberikan pemandian, tidak diberikan penjemuran, fokusnya cuman istirahat saja teman-temanku. Kemudian kita cuman memberikan penggantian pur dan penggantian air minum. Kemudian karpetnya kita selalu bersihkan supaya dia tidak terlalu banyak menghirup amonia yang berasal dari kotorannya teman-temanku. Cuman itu saja yang kita berikan. Nanti ketika perubahannya sudah signifikan, baru kita akan update kembali, ya kan? Ya mudah-mudahan saja murai batu itu bisa kita pakai untuk ke jenjang yang jenjang perlombaan teman-temanku. Nanti kita update kembali, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke admin saya teman-temanku. Pertanyaannya itu tentang seputar ekstra puding, terutama ekstra pudingnya itu cacing tanah. Apa sih Mas Eko manfaat cacing tanah untuk murai batu? Ada yang mengatakan untuk meningkatkan birahi, ada yang mengatakan untuk meningkatkan emosi, ada yang mengatakan untuk menambah fighter burung. Yang mana yang benar Mas Eko? Wah itu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu untuk murai batu kita, maka kita harus pahami dulu apa fungsi dan manfaat dari ekstra puding yang akan kita berikan itu, ya kan? Aduh batuk, maaf ya. Bukan hanya ekstra puding, tetapi penjemuran, pemandian, kita harus tahu fungsi dan manfaat rawatan itu teman-teman. Kalau kita tidak tahu fungsi dari rawatan itu, maka kita harus mencari tahu, ya kan? Jangan cuma memberikan saja, tetapi kita tidak tahu manfaat dan fungsinya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya teman-temanku ya, ya kan? Itu bisa babak belur burung kita kalau kita itu cuma memberikan saja tanpa kita memahami fungsi dan maknanya. Wah ini kacau. Seperti halnya dengan ekstra puding seperti jangkrik, kroto, ulat Hongkong, ulat Jerman, ulat balap, banyak sekali ekstra puding lainnya. Kita harus memahami manfaatnya itu apa untuk burung murai batu kita, ya kan? Kandungannya apa, efeknya apa, kan gitu. Jangan cuman sekedar memberi-beri saja. Selama ini saya perhatikan banyak sekali yang seperti itu, cuman ngasih-ngasih saja. Jangkrik 5, 10, 12, 7, 8. Nah, begitu ditanya, "Mas, kenapa jangkriknya segitu?" Ya, coba-coba saja saya kasihkan seperti itu. Lah, jangan seperti itu ya, teman-temanku ya. Kita ini kan perawat ya, perawat murai batu. Maka kita harus memahami apa yang dibutuhkan yang dirawat. Kan gitu. Ya kan? Kalau kita tidak memahami apa yang dibutuhkan yang dirawat, ya bahaya juga teman-temanku. Jangan main asal suntik-suntik saja ya teman-teman ya. Bahaya. Kan gitu. Ya kan? Oke, kita akan membahas tentang manfaat dari cacing tanah versi DRK. Cacing tanah. Begitu banyak penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian ilmiah tentang cacing ini teman-temanku. Cacing tanah ini. Banyak sekali teman-temanku. Terkadang kita itu kurang wawasan saja, ya kan? Dan terkadang kita nggak mau mencari wawasan. Nah itu loh, akhirnya wawasan kita sempit. Kalau sudah sempit, jadi sangat gampang untuk dibuat keliru, kan gitu. Manfaat cacing tanah itu banyak sekali. Kenapa? Karena dia banyak mengandung kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi tubuh murai batu teman-teman. Apa saja kandungan-kandungan dari si cacing tanah ini? Nah kalau kita memahami itu, maka kita akan tahu butuh nggak nih murai batu kita dengan cacing tanah ini. Murai batu yang seperti apa yang membutuhkan cacing tanah. Jadi nggak sembarangan kita memberikan asupan, ya kan? Nanti burung kita rusak, kita nyalain orang yang ngasih saran. Nah ini yang kacau, ya kan? Nah, cacing tanah banyak mengandung yang namanya vitamin B kompleks. Nah, B kompleks ini adalah kumpulan dari vitamin B. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Wah, itu dia teman-temanku. Nah, semua vitamin B ini mempunyai fungsi peranan masing-masing di dalam tubuh.
ya kan? Tapi kalau kita garis besarkan, fungsi dari vitamin B kompleks ini adalah untuk yang namanya stamina. Kemudian untuk meningkatkan hormon testosteron. Kemudian untuk menjaga fungsi otot. Kemudian untuk menjaga sistem saraf. Nah, dari sini kita bisa pahami nggak? Yang pertama untuk stamina. Jadi burung seperti apa yang butuh vitamin B kompleks ini? Butuh cacing tanah ini. Burung seperti apa? Kalau sudah dikatakan stamina berarti burung yang lemes, yang tidak memiliki stamina yang bagus. Ya kan? Nah itu loh, itu baru namanya cerdas teman-temanku. Jangan main kasih-kasih aja. Ini untuk meningkatkan birahi gas. Walah, begitu digas matuk-matuk ekor, matuk-matuk saya, matuk-matuk dada, murai batu kita teman-temanku. Lalalala. Kenapa seperti itu? Karena burung nggak butuh itu masalahnya. Over dia, tenaga stamina sudah besar, ditambah lagi dengan cacing tanah tambah besar, nggak ada pelampiasan. Burung di kerodong terus. Begitu buka kerodong ketemu musuh, nariin bulu, nariin sayap, nariin jari kaki, ya kan? Ketemu rawatan DRK murai batu, nol fooding, bagus lagi. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Sudah dikatakan untuk meningkatkan stamina, malah dikasihkan burung yang staminanya tinggal dikeluarin. Mas, bawa aku jalan-jalan mas, jangan dikerodong terus mas, biar aku bisa buang-buang birahiku di lapangan. Full kerodong terus, ya kan? Akhirnya ya seperti itu tadi, over burungnya, kelebihan protein di dalam tubuhnya, sedangkan fighternya sangat tinggi. Ya udah, ya kan, bapak belur burungnya, negatif yang keluar, kan gitu. Kemudian cacing tanah juga banyak mengandung yang namanya zat besi. Nah, apa fungsi dari zat besi ini? Jadi kita nggak main kasih-kasih saja ke murai batu kita, nggak main ikut-ikutan saja. Kalau kita udah paham teman-temanku, gampang. Di DRK murai batu ini enak teman-temanku ya, dijabarkan tuh secara detail, jelas, sampai ke akar-akarnya, kan gitu, ya kan? Sehingga kita menghasilkan perawat-perawat murai batu yang cerdas, yang hebat, ya kan? Nah, jadi fungsi dari zat besi adalah untuk meningkatkan sel darah merah. Kalau di kita tuh disebut dengan hemoglobin. Nah, sel darah merah ini akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, ya kan? Kalau dia itu sel darah merahnya itu kurang, maka yang terjadi adalah oksigen nggak lancar ke seluruh tubuh. Makanya burung itu ada yang bengong, ada yang lemes, ada yang gampang kram burungnya, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kekurangan sel darah merah. Kalau di kita itu anemia, kurang darah. Ada kan teman-temannya? Kenapa mas? Kok habis bangun dari duduk kok sempoyongan semaput gitu? Nggak tahu, kayaknya kurang darah aku. Ya kan? Berarti kita butuh asupan zat besi, kan gitu, ya kan? Nah, banyak sekali murai batu itu yang kekurangan zat besi ini, banyak sekali teman-temanku. Lemes, lesu burungnya, kekurangan zat besi, masih dijemur-jemur, masih dimandi-mandi terus. Orang kurang asupan untuk darahnya kok, ya kan? Burung itu anemia pak. Jadi untuk asupan oksigen ke seluruh tubuh itu terhambat. Kenapa? Karena sel darah merahnya kurangan dia, kekurangan zat besi. Jadi zat besi ini banyak terkandung dalam yang namanya cacing tanah. Kalau kelebihan, nah ya kan, jadi kelebihan bisa menghasilkan hal negatif juga untuk murai batu kita. Jantung murai itu berdebar-debar tak karuan teman-temanku. Bawa ke lapangan dardor detak jantungnya itu nggak karuan. Gimana dia bisa bongkar materi, ya kan? Gimana dia bisa santai membawakan lagu-lagunya? Gimana dia bisa menghadapi musuh-musuhnya secara normal? Yang ada nabrak ruji, mental sana, mental sini, ada yang ketakutan. Seperti burung yang tak siap dibawa ke arena lomba, kan gitu. Dengar apa-apa dikit langsung kaget, ya kan? Nah itu loh teman-temanku, kenapa bisa seperti itu? Karena kelebihan dari zat besi. Nah, jadi kita tidak asal-asalan ya, ketika burung kita itu matanya bersinar nanar, kemudian paruhnya mengkilat, bulu juga bagus, cengkraman kuat,
burung tidak seperti apa ya, seperti burung yang napasnya itu terengah-engah. Ada kan burung yang napasnya itu kayak terengah-engah terus. Artinya apa? Kelebihan sudah burung ini. Jangan kita berikan lagi. Kalau kita berikan lagi tambah parah. Kan gitu. Kemudian cacing tanah, kandungan proteinnya itu sangat tinggi, teman-temanku. Sangat tinggi kandungan proteinnya. Kalau menurut jurnal yang saya pelajari itu 70-80%-an untuk kandungan proteinnya. Coba kalian bayangkan saja. Burung kalian full kerodong terus, kemudian makannya cacing tanah terus. Ya obesitas, Pak. Kan gitu. Ya kan? Kadar protein yang ada di cacing tanah ini sangat tinggi. Itulah mengapa banyak penangkar-penangkar murai batu banyak memberikan cacing tanah untuk murai batu tangkaran. Di samping untuk kesehatan, untuk asupan nutrisi, cacing tanah ini juga bisa untuk menyehatkan calon anakan dia. Jadi ketika lahir netas tuh nggak cacat, teman-temanku. Kan gitu. Karena kandungan nutrisi dari cacing tanah ini sangat baik untuk si keturunannya. Apalah bahasanya itu ya. Untuk apa ya? Trotol-trotolnya lah ya. Untuk anakan ya. Nah, jadi itulah mengapa banyak penangkar-penangkar murai batu yang pakai cacing tanah atau suplemen-suplemen yang kandungannya itu banyak cacing tanahnya. Nah, itu loh. Kalian mau menangkarkan ya bagus untuk murai batu kalian. Tapi kalau murai batu kalian sudah sangat sehat, sudah sangat fit, nggak usah lagi diberikan cacing tanah, teman-temanku. Kan gitu, ya kan? Kemudian cacing tanah kaya akan asam amino. Nah, asam amino untuk hormon, jadi untuk hormon testosteronnya, ya kan? Itulah mengapa ada yang menyebut untuk birahi burung. Ya kan, ketika dikasih cacing gacor, birahinya naik, teman-temanku. Itu bahasa teman-teman yang suka menaikkan birahi, menurunkan birahi ya teman-teman ya. Ya ada benarnya. Karena cacing itu banyak mengandung yang namanya asam amino. Asam amino itu kan dari protein ya. Protein dipecah menjadi asam amino. Kan gitu, pembentuk protein adalah asam amino. Nah, ketika diberikan ke murai batunya jadi gacor. Kenapa? Itu pun murai batu yang memang kekurangan asupan asam amino atau protein. Tapi kalau murai batu juga bermasalah di sistem pencernaannya, ya nggak kena juga, Mas. Makanya kita perbaiki dulu sistem pencernaan murai batu kita, baru diberikan asupan, supaya asupan itu tidak sia-sia, tidak terbuang, dan tidak menumpuk di dalam tubuhnya. Makanya saya awali dengan restart rawatan. 0 ekstra puding dulu, perbaiki dulu sistem pencernaannya. Ketika pencernaannya bagus, maka ekstra puding yang kita berikan langsung efek. Kalau dia nggak gacor, gacor, bongkar, stamina bagus. Kenapa? Karena sistem pencernaannya bagus. Kalau sistem pencernaannya bermasalah, sia-sia. Kalian mau kasih cacing, kasih jangkrik, kasih ulut Hongkong, kasih kroto, akan sia-sia, teman-temanku. Ya kan, orang sistem pencernaannya bermasalah, mesinnya untuk mengolah makanan, ya kan, menjadi bermanfaat untuk tubuhnya itu bermasalah, ya tidak jadi, ya kan. Maka dari itu kita harus cerdas memahami fungsi-fungsi dari ekstra puding ini, kandungannya apa, manfaatnya apa. Itulah mengapa di dalam pur yang kalian beli, ya kan, itu pasti di dalam bungkusnya, ya di bungkusnya itu pasti akan tertulis di situ dari apa, apakah dari jagung, bungkil kedelai, rumput laut, telur plus madu, kadar protein 19%, kadar protein 20%, atau kadar air 11%, kadar abu sekian persen, ya kan. Nah, jadi pabrikan itu sudah memberitahu ini 19%, ini 16%, ini 20% kadar proteinnya, ini yang tinggi lagi. Jadi kita itu disuruh, ya kalian pilih, sesuaikan dengan kebutuhan murai batu kalian. Kalau dia butuh asupan tinggi, cari pur yang tinggi kadar proteinnya. Kalau dia butuhnya asupan rendah-rendah saja, orang dia cuman makan pur rendah protein saja udah koar-koar, ya ini pakai yang rendah, ya kan.
Kalau kalian pakai kadar protein yang 19%, itu burung baru gacor-gacor saja, belum bongkar materi. Bisa ditambahkan dengan yang namanya ekstra puding, makanan ekstra, supaya dia mau bongkar materinya, performanya keluar. Kan gitu teman-temanku. Jadi nggak asal kita itu memberikan satu asupan untuk murai batu kita. Jadi ketika kalian menyimak di DRK Murai Batu ini, kalian nggak asal-asalan dalam memberikan asupan, kemudian nggak ikut-ikutan dalam memberikan asupan. Murai Batu A pakai kroto, nanti burung kalian juga pakai kroto. Kalian coba, ternyata berbeda hasilnya. Jadi sebelum kalian melakukan hal itu, saya berikan pemahaman-pemahaman untuk kalian timbang, ya kan, untuk kalian cerna. Jadi ketika burung kalian itu tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian bisa mengkoreksinya. Oh iya nih, kata Mas Eko nih proteinnya terlalu tinggi. Nah, jadi kita turunin. Oh ini burung ini suhu tubuhnya sudah terlalu tinggi nih. Jadi begini, harusnya kita carikan pur yang tidak mengandung madu dan telur. Coba kita berikan yang namanya rumput laut. Nanti bisa kita menyesuaikan. Kan gitu, ya kan? Tempat kalian seperti apa cuacanya? Panas sekali, jangan pakai pur yang hangat, pakai pur yang adem-adem. Jadi kalian itu bisa kasih rawatan penjemuran tipis-tipis, kan gitu. Jadi kita menyesuaikan, ya kan. Jadi intinya cacing tanah itu banyak mengandung yang namanya vitamin B kompleks. Sudah saya jabarkan tadi, untuk stamina. Banyak macam lagi, nanti tinggal kalian kembangkan lagi. Kemudian cacing tanah banyak mengandung yang namanya zat besi, ya kan, untuk meningkatkan sel darah merah pada tubuh burung sehingga aliran oksigen lancar ke seluruh tubuhnya. Kemudian apalagi itu banyak mengandung yang namanya asam amino. Asam amino itu untuk otot, untuk saraf, untuk sistem kekebalan tubuh, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, ya kan. Kemudian apalagi, wah banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau kita bahas di sini semua habis teman-temanku. Tinggal kalian kembangkan saja sendiri. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.